Jelang putaran Liga 1 BRI tahun 2021-2022, banyak klub Liga 1 yang melakukan pergantian pelatih. Setidaknya itu ada 11 klub yang kini memiliki pelatih baru. Bahkan diantaranya melakukan pergantian pelatih di saat masih mengarungi putaran pertama Liga 1 BRI tahun 2021-2022. Banyak yang diberhentikan atau mundur dari klubnya imbas dari penampilan buruk, dan banyak yang mendapatkan sanksi menjadi korban dari ketatnya persaingan Liga 1 BRI musim tahun 2001-2022. Halo sahabatku, ketemu lagi dengan saya Pace Melki. Saat ini saya akan bercerita tentang kompetisi terpanas Liga 1 BRI tahun 2021-2022 atau kekejaman Liga 1 BRI. Bagaimana ceritanya? Silakan simak sampai akhir. Oke, lanjut. Liga Indonesia memang dikenal kejam terhadap pelatih, entah itu pelatih berlabel asing atau orang asing, maupun pelatih orang lokal atau orang Indonesia. Mereka tak pernah aman dari ancaman pemecatan. Ada 4 pelatih asing yang sampai saat ini masih kebal dari pemecatan, yakni Paul Muster dari klub Bayangkara FC, Stefano dari klub Bali United, Eduardo Almeida dari klub Arema FC, dan Robert Albert dari klub Persib Bandung. Adapun pelatih yang dihentikan atau mundur dari klub imbas dari penampilan buruk yang menjadi korban dari ketatnya persaingan Liga 1 BRI tahun 2021-2022 antara lain. Yang pertama adalah pelatih klub Madura United. Kejutan terjadi saat Rahmat Darmawan mengkonfirmasi bahwa dirinya telah sepakat berpisah dengan klub Madura United sebagai pelatih dikarenakan prestasi jeblok pada kompetisi liga, kata Rahmat Darmawan. Terhitung pada tanggal 8 November tahun 2021, saya bertemu Pak Ahsanul Kossasi dalam suasana baik dan bersepakat untuk mengakhiri relasi kerja, tulis Rahmat Darmawan Selasa tanggal 9 bulan 11 tahun 2021. Dan juga bukan pelatih Rahmat Darmawan saja yang mundur, tetapi asisten pelatih Madura United juga mundur, yaitu Rasiman dari jajaran kepelatihan. Jadi Pak Rahmat Darmawan juga ini adalah sosok yang luar biasa, yang dimana dia juga mempunyai suatu gelar bersama tim Persipura Jayapura pada saat itu. Dan dengan berjalannya waktu, ya begitulah namanya pelatih ataupun pemain bola, ada masa-masa bagusnya, ada masa-masa buruknya. Yang kedua, pelatih klub Persiraja Banda Aceh, yaitu Hendry Susilo. Pelatih asal Bukit Tinggi, Sumatera Barat tersebut harus mendapat pil pahit usai didepak dari Persiraja Banda Aceh pada pekan ke-9. Pendepakan itu tak lama setelah Persiraja menelan kekalahan 1-2 atas Madura United di Stadion Manahan Solo pada Rabu tanggal 27 bulan 10 tahun 2021 sore. Pengumuman dipecatnya Hendry Susilo dari Persiraja Banda Aceh disampaikan langsung Presiden klub Nasaruddin Dekgam. Kita sudah mempertimbangkan dan memutuskan secara baik-baik bahwa kerjasama Persiraja dengan Hendry Susilo sudah berakhir. Wow, itulah pelatih-pelatih yang mendapatkan pil pahit kejamnya Liga 1 BRI 2021-2022. Yang ketiga adalah pelatih asal Jawa Tengah, yaitu Joko Susilo, yang secara resmi telah berpisah dengan Persik Kediri hanya beberapa saat jelang kick-off laga ke-6 Liga 1 kontra PSS Sleman Minggu tanggal 3 bulan 10 tahun 2021. Manajemen Persik Kediri memastikan bahwa pelatih berlisensi AFC Pro yang akrab disapa Coak Gentuk itu sudah bukan lagi bagian dari klub di sisa musim Liga 1 tahun 2021. Hari ini dalam pertandingan melawan PSS Sleman menjadi pertandingan terakhir Coak Gentuk yang mendampingi tim, ucap Presiden klub Abdul Hakim. Performa klub yang kurang impresif disinyalir menjadi biang atas dipecatnya Joko Susilo dari Laskar Macan Putih.
Sejak menangani Persik di Liga 1 tahun 2021, Getuk baru berhasil memetik 4 poin dari 1 kali menang dan 1 imbang, serta 3 kali kalah dalam 5 laga di Liga 1 BRI. Itulah yang menjadi biang pemecatan pelatih asal Jawa Tengah, Joko Susilo dari Persik Kediri. Wow, sangat-sangat luar biasa, sangat panas Liga BRI tahun 2001-2022. Yang keempat adalah pelatih klub Borneo FC yang merasakan kekejaman BRI Liga 1 Indonesia, yaitu Mario Gomez. Pelatih Argentina ini juga terdepak dari posisinya sebagai pelatih kepala Borneo FC pada pekan kedua Liga 1 BRI tahun 2021. Pemecatan pelatih ini sangat berbeda dari pelatih yang lainnya. Kabarnya mundur akibat hasil buruk bersama tim, tetapi isu hengkangnya Mario Gomez dari klub Borneo FC masih simpang siur sampai saat ini. Dikonfirmasi, apakah ada intervensi yang terjadi penyebab cabutnya Mario Gomez? Manajemen Borneo pun tidak mengerti, selama ini tidak ada masalah apapun dengan ex pelatih Arema FC itu. Wow, ini mungkin ya tidak tahu ya, mungkin ada penyebab ya, jadi pelatih ini bisa cabut dari Borneo FC. Dan teman-teman, yang kelima ini adalah yang paling luar biasa. Mau dibilang apa ya? Paling banyak kontroversi, yang paling banyak dibicarakan pada media-media maupun netizen di wilayah timur Indonesia. Persipura Jayapura resmi mendepak Jackson F. Tiago dari kursi pelatih pada hari Jumat tanggal 19 bulan 11 tahun 2021. Penyebabnya adalah rentetan hasil minor yang diraih oleh klub berjulukan Mutiara Hitam Papua itu di Liga BRI 1 tahun 2021-2022. Dikarenakan pelatih asal Brasil itu hanya mampu mengumpulkan 5 poin dari 12 laga yang dimainkan oleh tim Persipura Jayapura. Hari ini kami manajemen telah bersepakat dengan cuak Jackson Tiago untuk mengakhiri kerjasama secara baik, kata Ketua Umum Persipura Ben Hur Tomimano dalam rilis resmi klub. Persipura juga telah memutus kontrak kerjasama dengan Bruno Araujo sebagai pelatih fisik. Kemudian juga yang mungkin sebelum-sebelumnya itu ada Boa Salosa, kemudian ada Todd Ferry yang terkena sanksi, Justinus Pai yang pernah dipecat namun sudah kembali ke Persipura Jayapura. Dan Anda bisa lihat kekejaman Liga 1 BRI tidak hanya pelatih dan pemain yang menjadi korban. Klub raksasa sepak bola terbesar Indonesia seperti tim Mutiara Hitam saja juga kena dampak kekejaman Liga 1 BRI tahun 2021-2022. Tim Persipura Jayapura Indonesia Timur dihukum pengurangan poin hingga denda Rp 250 juta karena mundur lawan klub Madura United. Ini sakitnya sampai di dalam sini, bahkan seluruh fans di Papua itu sangat kecewa dengan keputusan tersebut. Oke, kita lanjut. Tim Persipura tidak hanya sampai pada pelatih dan pemain yang dipecat, bahkan ada bagian dari tim manajemen Persipura yang ikut imbas kejamnya Liga 1 BRI tahun 2021-2022. Dan juga teman-teman, kekejaman Liga 1 BRI ini bukan saja kepada klub seperti Persipura Jayapura yang kena imbas. PSSI juga tidak pandang bulu. PSSI menjatuhi hukuman kepada PT Liga Indonesia Baru atau LIB. Ngeri-ngeri sedap. Mungkin juga Anda sudah tahu bahwa PT Liga Indonesia Baru atau LIB ini adalah selaku penyelenggara Liga 1 BRI musim 2001-2022. PT LIB dianggap lalai karena tidak bisa menjalankan regulasi kompetensi dengan benar. PSSI menjatuhkan denda kepada pihak penyelenggara tersebut. Denda itu juga serupa dengan tim Persipura Jayapura. PSSI menerapkan denda Rp 250 juta untuk PT LIB. Tak hanya sampai di situ kawan-kawan, PSSI juga menghukum manajer Persipura yaitu Alvidas Ridwan Manubun. Ridwan Manubun mendapatkan hukuman tidak diperkenankan beraktivitas di sepak bola selama 12 bulan dan juga mendapatkan denda sebesar 50 juta atas pelanggaran tim Persipura Jayapura. Terbakar, hangus, menyala. Oke teman-teman, kita lihat lagi. Dari penjelasan yang saya lihat di media bahwa Bento belum mampu mengangkat skuad
tim Persipura Jayapura. Jadi teman-teman bisa lihat semenjak ia menggantikan posisi Rudi Maswi yang selaku mantan manajer tim Mutiara Hitam, Persipura Jayapura belum pernah meraih prestasi layaknya satu dekade yang lalu dan mungkin saat ini. Kini Persipura Jayapura harus terjebak dalam jurang degradasi. Mutiara Hitam terancam turun ke kasta Liga 2 Indonesia jika tak segera berbenah. Semenjak terpecatnya Boaz Salosa serta Justinus Pai, manajemen Persipura dianggap lalai mengambil langkah. Terlebih Bento Manubun yang dianggap barisan pendukung Mutiara Hitam yang tak pernah memberikan penjelasan soal kondisi tim saat ini. Kini aliansi fans Persipura Bersatu yang mewakili 12 elemen atau supporter Mutiara Hitam telah memberikan tuntutannya pada manajemen, dan itu Anda bisa lihat sendiri di media apa yang terjadi. Peran kakak Bento yang mungkin sudah dipecat, kiranya manajer baru ini dapat memberikan yang terbaik untuk tim Persipura Jayapura agar bisa membangkitkan tim Persipura di tahun-tahun yang akan datang. Itu harapan dari semua pencinta Persipura Indonesia Timur. Oke teman-teman, itulah kompetensi terpanas Liga 1 BRI 2021-2022. Banyak sekali kisah pahit yang dialami oleh pelatih, pemain, manajemen, bahkan klub yang dipecat, ada pemain bola yang terkena sanksi, dan lain-lain. Jelang putaran kedua BRI Liga 1 tahun 2021-2022, banyak klub di Liga 1 yang melakukan pergantian pelatih. Setidaknya itu ada 11 klub yang kini memiliki pelatih baru. Bahkan diantaranya melakukan pergantian di saat masih mengarungi putaran pertama BRI Liga 1 2021-2022. Saya sebutkan kembali bahwa klub-klub yang melakukan pergantian pelatih antara lain Borneo FC, Persiraja Banda Aceh, Persik Kediri. Kemudian juga ada Madura United, Persipura Jayapura, tim Persikabo, ada PSM Makassar, ada Persela Lamongan, Barito Putra, PSIS Semarang, dan PSS Sleman. Tak hanya pergantian pelatih maupun pemecatan yang terjadi jelang putaran kedua Liga 1 BRI atau pada saat bursa transfer window dibuka, banyak juga klub yang melepaskan pemain dan merekrut pemain baru guna menghasilkan yang lebih baik dibandingkan pada putaran pertama yang lalu. Kita harus bisa menilai hal itu. Kekejaman Liga 1 BRI tahun 2021-2022 ini merupakan hal yang wajar dilakukan dan bisa terjadi di klub-klub sepak bola di seluruh dunia. Jadi hal itu tidak mengejutkan meski di Indonesia sedikit berbeda. Ada banyak perpindahan dari sesama peserta kompetisi, dari tim ke tim yang lain, perpindahan pemain dari negara yang sama ke negara yang lain, dan lain-lain pada Liga 1 BRI tahun 2021-2022. Hasil positif yang bisa kita ambil adalah semoga Liga terpanas Indonesia musim tahun 2021-2022 bisa memberikan dampak positif seperti terjadinya kedisiplinan dalam sepak bola Indonesia, sehingga kemajuan sepak bola Indonesia setidaknya bisa sama seperti kemajuan sepak bola di negara Asia lainnya seperti negara Cina dan Jepang. Kita tahu sendiri dan kita bisa lihat negara Cina dan Jepang, mereka bisa bermain sampai ke Piala Dunia karena berkat adanya klub yang disiplin, kemudian pemain, pelatih, dan jajarannya, manajemennya sangat-sangat disiplin, sehingga perkembangan sepak bola di negara tersebut bisa maju. Kita harus bisa belajar banyak dari perkembangan bola Indonesia tahun 2021-2022. Semoga saja perkembangan bola Indonesia dapat lebih maju dan bagus serta berdisiplin di tahun-tahun yang akan datang. Oke teman-teman, sebenarnya banyak sekali kekejaman Liga 1 BRI 2021-2022 yang terjadi yang tidak dapat saya rangkum dalam sebuah cerita. Bagaimana tanggapan Anda dari cerita ini? Silakan isi dalam kolom komentar. Saya rasa cukup cerita panas kali ini. Salam olahraga. Saya Pacan Melki, God bless you, dan bye-bye.